Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os, dan kita ketemu lagi di segmen kabar dari mobil nih ya. Bentar, tutup jendelanya dulu sedikit. Ya, ini kita adalah segmen berita yang untuk mengabarkan berita breaking news atau berita kecil yang kayaknya nggak cocok untuk masuk di segmen utama kita ya, atau berita dari klub lain. Nah, ini jadi kali ini kita ada breaking news ini dari siapa? Dari Twitternya Hand of Arsenal ya. Jadi kalau teman-teman yang ngikutin Arsenal tahu Hand of Arsenal ini ya wartawan in the know gitu lah ya. Jadi tipe wartawan bocoran gitu ya, yang kayaknya punya sumber orang dalam di Arsenal gitu. Beritanya ini adalah tentang Kai Havertz ya. Jadi dari Hand of Arsenal ini mengatakan bahwa Kai Havertz ini melakukan pendekatan baru lah terhadap penanganan cederanya, dan kabarnya saat ini sudah dalam fase terakhir untuk penyembuhan. Jadi untuk untuk pemulihannya ini udah masuk di fase terakhir ini ya katanya. Nah, ini harapannya ini bisa pulih lebih cepat. Jadi kalau teman-teman ngikutin pemberitaan Kai Havertz terakhir dari saya itu, saya informasikan kan sekitar Desember Januari ya. Jadi di akhir Desember awal Januari lah baru bisa balik. Nah, ini dengan pemberitaan ini banyak yang berharap bahwa bisa di November lah ya, di kisaran November. Apakah itu pertengahan atau akhir. Jadi kalau memang bisa seperti itu, artinya memang bisa pulih lebih cepat Kai Havertz gitu ya. Tapi dari saya sih gimana ya, mungkin mau ngomong bahwa kita nggak tahu juga ini kan fase terakhir ini berapa lama gitu ya. Kita nggak tahu per fase pemulihan ini akan memakan waktu berapa lama. Jadi ya jangan terlalu berharap Kai Havertz ini bisa sembuh lebih cepat ya. Harapan kita doain aja. Jadi intinya kita doain aja Kai Havertz memang bisa lebih cepat. Dan kalau buat saya hitungannya lebih cepat ini berarti akhirnya artinya adalah di kisaran November gitu ya. Jadi kisaran November itu kalau memang bisa pulih di kisaran November, itu menurut saya bisa, itu artinya memang benar lebih cepat. Ada beberapa channel juga luar negeri ini yang berharap bisa balik pada saat pertandingan Tottenham ya. Tottenham itu kalau nggak salah sekitar 23 November deh. Jadi setelah international break di November. Jadi international break November, setelah itu kan pertandingannya tuh mulai susah-susah tuh. Jadi setelah international break November nih kita ketemu Spurs, habis itu Munchen, habis itu Chelsea gitu. Jadi harapannya kalau bisa balik di pertandingan Spurs, artinya dia juga nanti bisa dipakai pada saat pertandingan Munchen dan pertandingan Chelsea gitu ya. Jadi harapannya sih seperti itu, dan saya berharap bisa balik pas pertandingan Chelsea dan bisa ngegolin ke gawangnya Chelsea gitu ya, bersama Noni Madueke. Jadi kalau bisa Havertz dan Madueke ini cetak gol lawan Chelsea, itu akan jadi kemenangan yang luar biasa manis lah kalau bisa seperti itu gitu ya. Itu sih jadi tentang Havertz. Dan ya ini sekarang kalau dari saya, kalau memang bisa gitu ya lebih cepat, karena ini juga akan artinya kita akan pakai siapa nih, Havertz atau Gyökeres gitu kan ya. Yang seperti saya bilang, sebenarnya harusnya tuh Gyökeres ini mungkin nggak jadi pemain utama, striker utama Arsenal. Harusnya nggak jadi striker utama itu sampai dengan kisaran Desember Januari lah gitu kan. Yang saya kan dari awal musim selalu bilang Havertz akan jadi striker utama Arsenal sampai dengan Desember Januari. Ya ternyata kan nasib berkata beda ya, bahwa ternyata dia cedera ya. Gyökeres mau nggak mau jadi penyerang utama Arsenal, jadi striker utama Arsenal, dan sampai saat ini golnya baru 3 gitu ya di berbagai kompetisi. Jadi masih seret golnya gitu, tapi dia punya peran lain gitu kan. Jadi perannya si Gyökeres ini
di Arsenal juga impact-nya ada gitu, bahwa dia ini jadi magnet bagi defender yang akhirnya ini membuat Saka dan Martinelli juga bisa bergerak lebih bebas di sayap kanan dan kiri gitu ya. Jadi ya ini sih dari saya apa ya, ya ini perannya Gyökeres lah yang saat ini. Nah, Havertz ini justru menurut saya kalau kita melihat performanya sewaktu dia fit, ini justru lebih bisa menjadi pencetak gol gitu kan, bukan hanya menjadi magnet defender gitu ya. Justru dia nggak terlalu jadi magnet untuk defender lawan gitu kan. Dan menurut saya juga saat ini juga kita masih ada Merino ya, yang ya jadi jadi pencetak gol paling subur bagi salah satu lah pencetak gol paling subur bagi Spanyol di kualifikasi Piala Dunia kali ini gitu. Dan ya kita bisa pakai juga dia sebagai striker cadangan kan, false nine, striker darurat gitu ya, itu bisa juga. Nah ini jadi ya kita lihatlah ini untuk perkembangan Havertz yang menurut saya sih tadi sekali lagi nggak usah terlalu ditunggu, nggak usah terlalu berharap banyak bisa sembuh segera. Yang penting ini adalah memang benar-benar pemulihannya ini diusahakan memang sampai tuntas. Jadi jangan diburu-buru. Buat saya paling penting di situ, karena kita kedalaman squad kita juga udah cukup besar dan bisa menggantikan posisi dia gitu ya. Ya tadi dengan adanya Gyökeres, Merino, kalau mau juga Martinelli bisa ditaruh di sana ya. Terus siapa lagi ya, ada 3 itulah, dan itu menurut saya sudah cukup gitu, untuk bisa menantikan peran Havertz tanpa harus kita buru-buru memaksa Havertz ini untuk segera pulih. Walaupun saya yakin sih Havertznya sendiri juga pengen segera pulih untuk juga bisa segera berpartisipasi gitu. Tapi ya udah, kita akan tunggu dengan sabar aja, karena kedalaman squad kita memadai untuk kita bisa menunggu dengan sabar gitu ya. Di sisi lain mungkin juga ada Gabriel Jesus ya, yang kabarnya sih mungkin di jendela transfer Januari ini akan segera dilepas. Ada berita ke Everton, lalu juga Palmeiras sudah secara terbuka menyatakan ketertarikannya kepada Gabriel Jesus gitu. Nah ini menunjukkan bahwa kedalaman skuad kita saat ini sudah sangat memadai untuk striker, bahkan untuk Gabriel Jesus pun sudah ada kemungkinan untuk dilepas gitu. Jadi ya udah, intinya sabar aja, nggak usah buru-buru kayak Havertz. Sembuhin diri dulu ya, pulihkan dengan baik sehingga ketika kembali memang benar-benar bisa berkontribusi secara maksimal. Ya itu aja sih dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah like, share, dan subscribe. Untuk teman-teman yang sudah nonton sampai sini, artinya kalian suka dengan channel saya. Boleh dipertimbangkan juga untuk jadi member gitu ya. Kita ketemu lagi di video kita berikutnya.